panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, dan seharusnya terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk tidak merencanakan dan kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan membuat korban Nofriansah ikut ke Duren 3 dengan siasat untuk isolasi mandiri. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk tidak melaksanakan niatnya bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara ditembak di rumah dinas nomor 46. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan cara terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami akan melanjutkan dengan unsur merampas nyawa orang lain dan akan kami langsung kepada, dikarenakan faktanya sama, majelis izin untuk membacakan fakta-fakta hukum lainnya. Tidak kami bacakan kembali. Silakan saudara jaksa penuntut. Langsung aja. Pasal 5. Bahwa adanya persesuaian antara fakta hukum pelucutan senjata api di Magelang pada saat akan kembali ke Jakarta dengan kehendak saudara Ferdi Sambo, terdakwa Putri Candrawati yang meminta kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut serta ke Jakarta dalam rangka membackup saudara Ferdi Sambo jika ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi kepada korban Nofriansah atas permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa Putri Candrawati di Magelang, perbuatan alibi bermain bulu tangkis, penyimpanan senjata api jenis Tair AUK di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas perintah terdakwa Putri Candrawati yang di luar kebiasaan, dan penyerahan senjata api jenis HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah yang sebelumnya dilucuti oleh saksi Ricky Rizal kepada saudara Ferdi Sambo, penyampaian kehendak dan rencana merampas nyawa korban Nofriansah dengan skenario tembak-menembak di Duren 3 dengan modus isolasi mandiri oleh terdakwa Putri Candrawati dan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf, sehingga perbuatan pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah di Duren 3 sesuai skenario yang dibuat dan tindakan-tindakan untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum pidana hingga pemberian hadiah dalam bentuk barang dan uang baik yang sudah maupun yang belum selesai dilakukan adalah suatu rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi petunjuk kuat adanya persamaan kehendak secara bersama-sama antara terdakwa Putri Candrawati, saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal dengan maksud untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara menembak dan pembuatan skenario tembak-menembak. Akan dilanjutkan majelis. Izin membacakan kesimpulan dari kesimpulan. Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan di sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang
secara tersendiri juga bersifat fatal, dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diberikan antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal. Bahwa adanya persesuaian antara fakta hukum pelucutan senjata api di Magelang pada saat akan kembali ke Jakarta dengan kehendak saudara. Sudah ya? Oke. Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Izin mengalis langsung kepada karena faktanya sama. Oke. Bahwa dari rangkaian peran bersama belum. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati yang dilakukan secara bersama-sama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002. Ini semua sudah tadi terurai. Terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak dan telah mengetahui pelaksanaan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saat tetap berada di dalam kamar dan mendengar suara keributan dan mendengar bunyi letusan senjata juga tidak ada keinginan untuk keluar kamar. Justru menutup telinganya dengan menggunakan tangannya, tetap tidak bergerak untuk keluar. Dan tanpa adanya upaya untuk mencegahnya dan juga tanpa adanya upaya untuk membantu korban agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo meminta saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf untuk datang ke rumah Ferdi Sambo dan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri memberikan Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf masing-masing 500 juta rupiah dan untuk Eliezer sebesar 1 miliar rupiah. Namun uang tersebut akan diserahkan setelah kasus tersebut selesai. Selain itu, terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo juga meminta saksi Richard Pudiang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengganti memberikan handphone iPhone. Dan terdakwa Putri Chandrawati juga telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga meninggal dunia. Peran terdakwa Putri Chandrawati yang dengan akal liciknya turut terlibat dalam skenario selaku istri yang telah mendampingi saudara Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri juga turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terlaksananya dengan sempurna. Padahal sebagai seorang istri, seorang perwira tinggi kepolisian seharusnya mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang keji dan tidak terpuji dan seharusnya dapat berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Dari uraian tersebut di atas jelas adanya perbuatan bersama-sama sebagai turut serta
secara sadar dan peranan secara fisik untuk turut serta melaksanakan kehendak dan rencana jahat merampas nyawa orang lain dengan cara menembak sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Putri bersama dengan Ferdi Sambo, saksi Ricky, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Izin dilanjutkan. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 4. Menetapkan kepada terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum. Demikian yang mulia. Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan. Mohon untuk tenang. Tolong hargai persidangan.